Di atas kertas, pariwisata berbasis lingkungan hidup atau singkatnya kita sebut ekowisata membawa sejuta manfaat yang dapat diringkas jadi lestari alamnya, sejahtera warga sekitarnya, dan tercerahkan pengunjungnya. Tapi mampukah ekowisata lebih dari sekadar selfie? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Biologic diversity. Discover Indonesia's eco-adventure. Ekowisata terbukti meningkatkan populasi harimau di India. Riset Plus One pada 2015 menyebut jenis wisata ini berdampak baik juga buat burung makau hijau besar dari Costa Rica, burung herring Mesir dari Spanyol, primata hulak dari India, pinguin anjing liar dan cheetah dari Afrika, serta marmoset emas, sejenis monyet kecil dari Brazil. Ecotourism in Indonesia offers a wide range of exciting outdoor recreation. Untuk memulai, marilah kita insaf bahwa ekowisata tidak sama dengan petualangan wisata alam. Ani Mardiastuti adalah Kepala Divisi Ekologi Manajemen Satwa Liar, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Sehingga sebetulnya tidak semua kegiatan yang berbasiskan nature itu bisa disebut ekowisata. Jadi ekowisata aslinya adalah masyarakat. Yang pertama masyarakat. Dia punya hutan yang bagus, satwa yang bagus. Masyarakat yang pertama adalah masyarakat yang mendapat keuntungan dari kegiatan itu. Yang kedua, alamnya juga bisa dilestarikan. Alam di sini bisa hutannya, bisa airnya, bisa pemandangan, bisa satwa liar, bisa burungnya, apanya. Pemberdayaan warga adalah kunci. Kalau demi wisata dan kelestarian alam lalu warga diusir, maka itu tidak bisa direken sebagai ekowisata. Misalkan kisah pilu warga di sekitar cagar biosfer Maya di Guatemala yang diusir dari kampungnya. Atau suku Maasai di Tanzania yang dibakar rumah-rumahnya dan diusir demi pengembangan wisata safari. Kita tinggal di mereka, makan masakan mereka, kemudian mereka juga dengan adat mereka ya, keseharian mereka. Mereka menunjukkan, kebetulan ada hutan yang mungkin umurnya ratusan, kata mereka sih ribuan tahun ya. Keluar dari situ saya punya banyak pengetahuan tentang orang First Nation itu, termasuk dengan hutan mereka ya. Termasuk misalnya ini pohon mereka bilang multifunction, daunnya untuk ini, kulitnya untuk ini, terus akarnya untuk apa dan sebagainya itu. Wilayah konservasi telah menerima kunjungan 8 miliar turis per tahun, dan turisme berbasis kehidupan liar meningkat 30% antara tahun 98 sampai 2008, kata riset yang ditulis bersama para ahli dari Cambridge dan Princeton University pada 2015. Di Indonesia, kata sebuah studi pada 2011, sejak 1990-an, ekowisata di Indonesia tumbuh 20 hingga 40%. Tapi ekowisata tidak sekadar angka-angka, tapi juga pengetahuan, kecintaan, dan pencerahan. Sepulang dari kegiatan ekowisata, itu ada tambahan. Berarti tambahan yang diinginkan itu adalah kecintaan terhadap lingkungan. Keluar lagi dari areal itu, dia harus punya pengetahuan yang lebih dalam hal alam dan juga kebudayaan. Tidak ada ceritanya turis ekowisata memberikan puntung rokok kepada satwa liar, misalkan orangutan, seperti yang terjadi di kebun binatang di Bandung. Saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Atau mempermainkan tulang belulang makam sebagai pose foto seperti yang dilakukan remaja di Tanah Toraja. Semuanya jadi berita populer di Indonesia. Niatnya beda loh, kalau kita menjadi turis biasa dengan ekoturis. Kita juga diharapkan memberi dana lebih dibandingkan dengan kalau kita wisata biasa ya. Karena niatnya kita adalah membantu lingkungan dan membantu alam sekitar termasuk masyarakat di situ. Sebelum Perang Saudara pecah, Rwanda juga memiliki ekowisata Great Apes Survival Partnership. Wisatawan dibatasi hanya 6 orang saja berkunjungan. Peminatnya harus antre hingga 2 tahun untuk dapat giliran. Mahal, pasti. Tapi program ini ampuh datangkan kesejahteraan buat warga pengelola dan yang paling penting meningkatkan jumlah populasi gorila yang terancam punah.
Sebaliknya, kunjungan masif wisatawan di Vanuatu dan Fiji di Kepulauan Pasifik telah menyebabkan dua negara pulau itu kekurangan air tawar. Tambah lama tambah banyak orang dan dia tidak menolak. Ketika itu terjadi, maka yang biasanya dikalahkan adalah alamnya ya, lingkungannya. Misalnya dia mikir, wah tempat untuk camping kurang nih, dia terpaksa buka-buka dulu gitu. Airnya mungkin juga airnya kurang atau orang cuci-cuci di sebelah situ di sana begitu ya, sehingga orang sungainya juga tercemar. Tentu saja jalan menuju ekowisata yang sungguh-sungguh berdampak masih panjang. Tapi Ani melihat ada upaya-upaya baik yang telah dilakukan di Indonesia. Terus terang saya belum nemu yang bagus, artinya yang memenuhi semua persyaratan itu. Tapi beberapa sudah mengarah ke sana. Beberapa taman nasional juga sudah mulai mengarah ke sana. Ya. Seperti Baduy bisa sebetulnya ya. Kita pergi ke sana, kemudian lihat kondisi di sana, mungkin nginep di sana, mereka yang masak untuk kita. Panjang dan jauh dari instan, jalan ekowisata sudah pasti tak semudah angkat ponsel berkamera, cekrek, dan gambar selfie. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Temukan lebih banyak artikel menarik lainnya seputar sains di laman theconversation.com. Sampaikan juga kritik atau saran Anda ke redaksi@theconversation.com.